Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini kita dapat mengikutinya mulai dari awal sampai akhir nanti hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Salat berikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daswinda Indra, NIM saya 19073008. Kali ini saya akan memaparkan jurnal yang berjudul Analisis Pekerjaan dalam Perspektif MSDM pada Pendidikan Islam di Indonesia, guna untuk memenuhi UTS mata pelajaran MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, teman-teman, sebelumnya jurnal ini merupakan ditulis oleh Muhammad Hakim Azizi. Judul jurnalnya Analisis Pekerjaan dalam Perspektif MSDM pada Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal terbit Jurnal Inteligensi, terus volume 06 nomor 02, isu analisis pekerjaan. Dan tahun terbit jurnal ini yaitunya tahun 2018. Nah, kalau kita membahas tentang analisis pekerjaan, pasti akan terlintas dalam benak kita, apa sih yang dimaksud dengan analisis pekerjaan tersebut? Yang dimaksud dengan analisis pekerjaan adalah menganalisis, mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Terus, analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Nah, secara garis besar, analisis pekerjaan ini sama halnya kita akan menganalisis sebuah pekerjaan tersebut. Apa saja yang ada dalam pekerjaan itu. Mungkin di dalamnya ada tertera kelas-kelas pekerjaan, terus deskripsi pekerjaannya apa-apa saja nantinya. Nah, itulah guna kita melakukan analisis pekerjaan agar nantinya kita dapat lebih memahami tentang pekerjaan tersebut. Oke, yang selanjutnya tujuan dari analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan itu ada 12 tujuan. Yang pertama itu ada namanya job description. Yang ini job deskripsi, kalau kita bahasa Indonesia kan, job pekerjaan, deskripsi itu bisa dikatakan kita mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini dapat mendeskripsikan pekerjaan, bagaimanakah bentuk pekerjaannya, apakah pekerjaannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan job deskripsi. Selanjutnya, ini ada namanya job klasifikasi. Job klasifikasi ini kita membagi klasifikasi dari pekerjaan tersebut. Mungkin pekerjaannya berada di dalam ruang lingkup internal ataupun dalam lingkup eksternal. Misalnya kalau dalam lingkup internal, pekerjaan yang berada dalam kegiatan outdoor nantinya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang namanya di sini job evaluasi. Job evaluasi ini evaluasi pekerjaan. Nah, setelah kita melakukan sebuah pekerjaan, pasti kita harus memahami juga yang namanya job evaluasi. Job evaluasi tersebut kita gunakan untuk melihat apakah sudah sejauh mana kita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Terus apa saja kekurangan dari pekerjaan yang telah kita laksanakan. Terus ada juga yang namanya job design restructuring, dan ada juga namanya personal recruitment. Personal recruitment ini kalau kita contohkan perekrutan pekerja nantinya. Pekerja kita, misalnya kita memiliki sebuah PT, kita ingin merekrut pekerja. Nah, bagaimana cara kita merekrut pekerja tersebut? Cara untuk merekrut pekerja sekaligus step by step untuk merekrut pekerja tersebut. Terus ada juga yang namanya performance appraisal.
Dan juga ada namanya worker training. Kalau kita contohkan, worker training ini memberikan training kepada pekerja kita. Misalnya kita punya sebuah perusahaan, jadi perusahaan itu kita berikanlah training kepada karyawan kita agar nantinya karyawan tersebut dapat maksimal ketika saat bekerja. Sekaligus yang selanjutnya ini ada namanya worker mobility. Worker mobility ini mobilisasi pekerja kita. Dan ada juga yang namanya efisiensi, safety, human resource training, legal, basic legal recruitment. Nah, itulah 12 tujuan analisis pekerjaan. Selanjutnya, langkah-langkah analisis pekerjaan. Dalam langkah-langkah analisis pekerjaan itu ada 7 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama ini namanya menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Terus yang kedua itu ada namanya mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Kita menyeleksi apa sih jabatan yang akan kita analisis, jabatan pekerjaan yang akan kita analisis tersebut. Apakah dia sebagai manajemen atau kepala bengkel atau mungkin sebagai pemimpin atau sebagai bos kita gitu. Terus yang keempat itu ada namanya mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Kita harus mengumpulkan informasi untuk dapat menganalisis pekerjaan tersebut agar nantinya ketika kita melakukan analisis pekerjaan itu informasi yang kita sampaikan agar dapat jelas nantinya. Terus yang kelima di sini ada namanya meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kita tinjau terlebih dahulu informasi-informasi yang kita dapatkan pada poin yang keempat itu. Apakah informasi yang kita dapatkan itu bisa benar atau mungkin ada kekurangan ketika kita mencari informasi tersebut. Jadi kita harus meninjau kembali informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terus yang keenam itu ada namanya menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kita harus menyusun uraian pekerjaannya. Misalnya begini, pekerjaan kita ini sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan ini kalau kita uraikan pekerjaannya, kita deskripsikan, kita jelaskan, kuli bangunan ini tugasnya untuk membangun sebuah rumah, untuk membangun sebuah gedung. Jadi kalau spesifikasi pekerjaannya itu bisa kita spesifikasikan sebagai pekerjaan yang berada di luar ruangan gitu. Terus yang ketujuh itu ada namanya meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Kita juga harus melihat perkembangan perusahaan kita. Kita harus memikirkan bagaimana ke depannya perusahaan yang kita analisis pekerjaan ini apakah akan dapat keuntungan yang besar atau mungkin ada keuntungan yang lebih keuntungan yang kecil, mungkin itu. Selanjutnya ini ada jenis analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada namanya analisis pekerjaan jenis tradisional. Dalam model tradisional ini hanya mencari 3 aspek informasi. Yang pertama itu ada namanya yang harus kita cari adalah tanggung jawab merinci unit organisasi harus bertanggung jawab. Harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Terus yang kedua, itu yang perlu kita cari adalah kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga, itu ada kualifikasi minimal yang ditampilkan sebagai kelayakan. Nah, itulah yang dimaksud jenis analisis pekerjaan yang jenis tradisional. Yang kedua, itu ada namanya analisis pekerjaan berorientasikan hasil. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas-tugas, standar-standar, kecakapan, dan kualifikasi minimal. Itulah jenis-jenis analisis pekerjaan.
Selanjutnya kita masuk pada poin klasifikasi pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi pekerjaan? Klasifikasi pekerjaan merupakan proses pengkategorisasikan kedudukan sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan, jenis kecakapan yang dibutuhkan, atau faktor lainnya yang berkaitan dengan kerja. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah analisis pekerjaan, karena klasifikasi berarti uraian pekerjaan dan standar klasifikasi yang bakukan dapat dirumuskan untuk sekumpulan posisi. Nah, itulah yang dimaksud dengan klasifikasi pekerjaan. Lanjut, ini ada poin menuliskan deskripsi pekerjaan. Kalau kita bahas sebelumnya, deskripsi pekerjaan itu lebih bisa dikatakan sebagai uraian atau menjelaskan tentang pekerjaan tersebut. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan ini? Nah, ini. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis. Tertulis ibaratnya kita menulis di sebuah buku apa sih yang tentang pekerjaan ini. Yang misalnya saya contohkan tadi, pekerjaan sebagai kuli bangunan. Lalu kita tulis di buku tersebut. Nah, itulah disebut dengan deskripsi pekerjaan. Tertulis tentang apa yang harus dilakukan pekerja. Nah, di sana juga terdapat apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja tersebut, bagaimana melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Informasi ini dapat digunakan untuk menuliskan spesifikasi pekerjaan. Hal ini berisi tentang pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan secara memuaskan. Nah, itulah dimaksud dengan deskripsi pekerjaan. Di dalamnya terdapat uraian tentang pekerjaan, terus bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Itulah poin-poin tentang deskripsi pekerjaan, menuliskan deskripsi pekerjaan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada saya memberikan motivasi untuk yang terakhir ini. Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diam. Berjuanglah demi perubahan diri dan perbentuklah keinginan kita beri ruang kepada perubahan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih ibaratnya malas untuk bergerak, malas untuk melakukan perubahan, mulailah dari sekarang lakukan hal-hal baik agar nantinya kita dapat keluar dari zona nyaman yang membuat kita semakin malas sehingga tidak ada perubahan pada diri kita. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, kalau ada salah dan jagalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.